Dari tahun kemarin ini orang dramatis banget nih, pokoknya penuh drama, problematik banget. Ada Kylian Mbappe, ini Little King dari Prancis yang kabarnya ingin ke Madrid atau ya banyak lah, pokoknya problemnya lah. Dan harus Madrid. Duit memang penting, tapi kan Madrid juga memberikan lebih besar 50 juta pounds ya kan untuk dia berpindah ke Real Madrid. Yang dicari hanya satu, Liga Champions. Tidak ada dewasa dari PSG untuk bisa berbicara banyak di Champions League dan juga pelatihnya tidak sehebat Pep Guardiola misalnya. Balik lagi di Kick and Runs, masih bareng Afif Safi di sini dan yang tentunya dengan komentator-komentator kesayangan kita, ada ensiklopedia atau ahli data, ini ada Om Adiani, dan taktikal ini ada Om Supriyono. Kali ini kita ingin membahas rumor transfer yang lagi panas-panasnya dan dari tahun kemarin ini orang dramatis banget nih, pokoknya penuh drama, problematik banget. Ada Kylian Mbappe, ini Little King dari Prancis yang kabarnya ingin ke Madrid atau ya banyak lah pokoknya problemnya lah. Karena kemarin Mbappe waktu itu sempat ngasih baju tulisannya 2025. 2025 itu ternyata bukan sinyal ya. Sinyal ternyata 2025 itu bukan dia kontrak sampai 2025. Itu bakal terjadi kalau dia tanda tangan lagi klausul untuk memperpanjang kontrak dan ternyata klausulnya tidak diaktifkan. Nah, itu gimana itu Om? Lu ngelihat problem Kylian Mbappe ini Om? Ini problem yang dibuat sendiri dan disusun penyakitnya oleh PSG sendiri untuk memberikan satu keadaan yang justru sang pemain memegang kendali ketimbang klub dan juga memberikan share klub tersebut kepada pemain. Dan ini adalah kendala yang you ask what you want ketika di own oleh sebuah state. Ini yang juga di masa depan nanti akan bermasalah untuk Newcastle, akan bermasalah juga untuk Manchester City. Sudah ada buktinya bahwa ada 115 masalah kasus yang dihadapi Man City yang masih pending, itu juga karena state own ini. Karena ada hal-hal yang mungkin dikatakan uang bisa mengatur segalanya. Ini yang masih menjadi kendala dan penyakit Mbappe dibangun sendiri oleh PSG. Jadi tentunya keadaan sekarang adalah keadaan yang diinginkan oleh Mbappe dan keluarganya, di mana kendali secara tiba-tiba dipegang lagi dan PSG menjadi tidak berkutik karena kekuatan yang luar biasa tadi ketika Mbappe seolah menjadi pemain yang memiliki kunci juga di kerajaan Qatar. Betul, itu dia Fabrizio Romano juga bilang itu kalau Mbappe nggak perpanjang kontrak yang mana akan berakhir pada 2023, 2024 dan Paris Saint-Germain itu harus melepas Mbappe di 2023 atau 2024 kalau nggak ingin besoknya itu secara gratis. Nah, ini Madrid kan udah nungguin gitu kan. Walaupun Mbappe sosok nge-tweet di Twitternya itu dibilang saya tetap masih seneng di Prancis. Nah, dan ini juga Florentino Perez juga dalangnya karena dia tahu apa yang bisa membuat angle Mbappe dan keluarganya berpaling karena Mbappe juga sangat percaya dengan keluarganya kan. Betul, dan dia mencoba untuk menunggu timing yang tepat ya. Karena untuk seorang pemain seperti Mbappe pastinya yang ditunggu apa? Benzema keluar. Karena Benzema, betul. Benzema keluar, kemudian trofi champion. Iya, benar. Kan? Madrid adalah tempat yang tepat ya untuk Mbappe bisa meraih gelar Liga Champions. Piala Dunia sudah. Ya kan? Piala Eropa sudah. Nations League sudah. Ya kan? Apalagi Champion yang Liga Champion. Berarti kalau jadi pemain tuh emang kalau gue harus pribadi keluar dari Paris. Dan harus Madrid. Duit memang penting, tapi kan Madrid juga memberikan lebih besar 50 juta pounds ya kan untuk dia berpindah ke Real Madrid. Yang dicari hanya satu, Liga Champions. Tapi iya itu dia sih. Tapi kenapa dia nggak gini? Gue kan anak Prancis gitu kan. Gue harus gedein Prancis dulu gitu. Kalau bisa gue di Paris tungguin nih pelatih Zidane katanya mau masuk. PSG bukan tim Prancis, bukan tim yang memiliki sejarah dan tradisi yang kuat di Liga Champions gitu. Walaupun memang jor-joran mendatangkan Messi hanya untuk satu gelar Piala Trofi Champion harusnya kan gitu. Tapi faktanya mereka nggak kuat untuk sejarah di Liga Champion. Tapi gimana Om kalau gitu? Kenapa dia nggak nunggu dulu pemain Prancis datang lainnya? Prancis kan ya udahlah emang lu dibawa kendali Qatar gitu. Tapi ya tungguinnya dulu pelatih Prancis masuk. Zidane kan katanya mau masuk. Apa ke Pogba taruh situ main Liga Champion di situ. Kenapa? Masalahnya bukan pemain siapa yang masuk karena sudah datangnya Leo Messi pun tidak merubah. Tidak mengangkat
tidak ada DNA di sana. Ini tengahnya Diallo gitu kemana ngelawan ke Tidak ada PSG. DNA dari PSG untuk bisa berbicara banyak di Champions League dan juga pelatihnya tidak sehebat Pep Guardiola misalnya. City berangkat tanpa DNA. Mereka baru saja membangun kekuatan mungkin di 15 tahun terakhir ini dan kemudian puncaknya kemarin mampu meraih trofi. Tapi kemudian ketika PSG sudah mengumpulkan begitu banyak kepingan yang maha dahsyat dan begitu mahal, tapi tidak diikuti juga dengan pelatih yang bisa membawa tim ini menuju next levelnya untuk meraih Piala Champions, bahkan Ancelotti pun tidak bisa gitu kan. Jadi kendalanya bukan ada di situ, tapi bagaimana mungkin PSG tidak punya kebiasaan yang mungkin membuat lawan-lawan di Champions League khawatir dengan PSG. Bahkan Marseille punya pedigree yang lebih kalau kita berbicara tentang Piala Champions. Iya. Shaili sana ya. Didier Deschamps juara mereka. Yes. Tapi selain Mbappe sebenarnya yang udah pasti mah ini ada Bellingham ya. Bellingham itu 1,6 triliun itu dibawa dari Dortmund. Waktu itu Om pernah bilang Bellingham ini selain fisiknya juga oke, dia juga pemain yang cerdas. Yes. Nah, itu Bellingham, ada Valverde, Camavinga, Tchouaméni, Bellingham. Ini Madrid serem banget nih. Gimana? Iya, tidak hanya Madrid ya. Ini akan membantu kinerja dari tim nasional Inggris juga nanti di Piala Dunia atau Piala Eropa. Karena dengan memiliki kualitas pemain seperti Bellingham, pastinya tren sepak bola akan terlihat tidak seperti musim-musim yang sebelumnya. King and Rush, kemudian juga mereka selalu ingin melakukan high pressure. Tapi dengan Bellingham, dia akan bisa menjadi pemain yang bisa mengatur tempo dengan ball possession yang mereka bangun di Gareth Southgate kan. Tinggal mengganti Southgate. Tinggal mengganti Tapi kan ya beberapa tahun lama kayaknya lini tengah Madrid tuh jarang ya orang Inggris ya, jarang dia. Cuman satu ya, Steve Madrid. McManaman. Iya. Jauh itu tahun Kemudian berapa? Madrid pernah punya satu pemain gelandang yang sampai Zinedine sepertinya marah ya ketika dijual. Ya. Makelele. Makalele. Makelele. Karena pemain ini memang Sebenarnya dua, Makelele dan Cambiaso. Cambiaso. Pemain ini nggak spesial, tapi sangat penting dibutuhkan dalam tim gitu loh. Dan terbukti mereka juga meraih gelar Liga Champions. Iya, tapi kalau Bellingham ke Madrid dia langsung mendapat tempat atau butuh saingan dulu? Ada Valverde, Camavinga di situ. Iya, Ada yang berubah nggak? Jude Bellingham memberikan gaya penampilan yang berbeda ya. Dia bisa mengendalikan bola, mendikte tempo, dan juga begitu agresif untuk bisa menekan lawan, menjadi pemain yang juga bergerak luar biasa, attack half space di sisi kiri misalnya. Multi fungsi dan juga bisa menciptakan gol dari jarak jauh, tidak hanya dengan kombinasi-kombinasinya. Jadi ini akan menambah lagi kekuatan Real menjadi lebih menakutkan. Valverde kita tahu, Vini di sana juga sangat banyak variasi yang bisa ditampilkan oleh Real untuk bisa mengoptimalkan Jude Bellingham. Ya, Tapi ingat ya, Madrid kan dua pemain sudah bisa dikatakan di masa kemasannya sudah selesai. Siapa Toni tuh? Kroos, kemudian boleh. Modric. Iya. Iya kan? Nah, dengan dibelinya Bellingham, ini akan menjadi warna tersendiri untuk lini tengah dari Real Madrid. Iya. Tapi kan Madrid tuh yang gue salut mah Madrid kayak jarang banget kita mendengar Madrid krisis finansial gitu kan, karena emang manajemennya bagus dan birokratnya ya udah gue punya duit sekian, lu beli ini, dapetin trofi ini. Tapi berarti kalau misalkan Mbappe dan Bellingham, Mbappe tuh di Madrid sekarang lagi sering 4-3-3 dia main tuh. Yeah. Cocok tuh skema 4-3-3 kalau ada Mbappe, Bellingham di Madrid tuh. Nggak masalah sepertinya. Iya, ini pemain-pemain yang Dia punya di mana taruh tengah ada kelas Vini. ya kan. Mau formasi taktikal apapun, Waktu itu Coutinho mati di Barca. faktanya Coutinho memang tidak sesuai dengan kebutuhan, tapi Mbappe dibeli sesuai dengan kebutuhan dari Real Madrid. Bagaimana attacking mereka, Vini kecepatannya luar biasa. Tapi dengan dibelinya Bellingham, otomatis Vini, Mbappe akan mendapat suplai yang luar biasa dengan bola-bola terupas untuk bisa memaksimalkan kecepatan yang dimiliki dua flank mereka. Berarti Mbappe ganti Benzema di tengah, jadi Mbappe striker bisa dia. menjadi pemain yang ada di depan, kombinasi dan interchange dengan Rodrigo, dengan Vini. Yes. Ini luar biasa dan gue melihat Modric akan hidup kembali ya. Iya. Modric akan bersemangat lagi, Modric akan Tendang menjadi ke depan doang pemain yang kembali menikmati lagi menjadi pemain Real dengan adanya pemain-pemain yang seimpresif misalnya Kylian Mbappe dan juga Jude Bellingham. Karena fungsi Bellingham kan menjadi pelayan ya, ya kan.
ketika ada pemain yang bisa melayani kinerja lini depan, saya pikir Galacticos-nya Madrid akan bertahan lama nanti. Aduh, ini ada Mbappe di tengah. Kalau kita boleh tarik lagi juga, sebenarnya di bek kiri ada Alphonso Davies ya. Dia udah oke ya, Alphonso Davies udah oke ya. Alphonso Davies sudah oke karena saat itu Barcelona sempat waktu itu pengen merekrut Alphonso Davies di pemain Kanada, tapi waktu itu lagi Bartomeu, alasannya jangan deh dia orang Kanada gitu. Satu itu menjadi alibi aja. Si siapa? Barcelona. Oh, Barcelona. Karena Barcelona nggak punya duit. Iya kan? Kalau dia punya duit, pasti dia akan membawa Messi balik dong. Iya kan? Ya enggak juga sih, Messi-nya kan juga ogah, Messi-nya. Ya, satu pemain lagi yang juga dipakai oleh La Roja sekarang adalah Fran Garcia yang kembali hadir di Real ya dari Rayo Vallecano. Dia musim kemarin tampil impresif. Ini juga pemain yang patut kita nantikan nanti aksinya untuk Real. Iya, ini tapi kita kan jadi bahas Madrid itu ada lagi pemain yang udah datang lagi ke Madrid dipinjamkan Brahim Diaz. Brahim Diaz masuk lagi dari ke Milan. Iya, dari Milan masuk lagi. Apalagi ditambah dengan pencapaian dia di Milan kan. Oke tuh Dia mendapat menit bermain, kemudian juga kualitas skill individunya juga luar biasa. Ya kan, ini akan menjadi kekuatan tersendiri untuk Real Madrid. Karena apa? Pemain Belgia siapa namanya tuh dari Chelsea itu kan nggak perform. Hazard. Ya, Udah keluar dia, udah keluar. Tipikalnya hampir sama kan. Iya. Inverted winger, kemudian juga suka memberikan assist ataupun supply ke lini depan. Ini akan menjadi momen yang sangat baik di saat dia setelah dipinjamkan dari Milan, dia bisa bermain di starting 11 di tim utama. Iya, ini melihat pembelian Madrid, kalau tadi Om bilang butuh pengganti Benzema, kan ada Joselu. Nah, Joselu kan udah ini legend dia di Liga Spanyol. Stoke. Joselu kan kabar juga ya. Joselu ya, tapi dengan usia yang tidak muda lagi dia menjadi bukan solusi, tapi juga alternatif pilihan. Kedalaman squad itu yang dibutuhkan oleh Madrid ya. Kalau misalnya mendapatkan Mbappe, Jude, kemudian off the bench ada juga Joselu yang memberikan 16 gol untuk Espanyol dan di 3 pertandingan terakhir La Roja menjadi penentu. Kemarin juga dia mencetak gol. Jadi ini kembali menambah semakin berbahayanya Real karena Real terluka ya. Real begitu tidak menikmati Barcelona yang bisa melenggang dengan mudah di La Liga kemarin dan banyak hasil menghadapi tim yang harusnya bisa dikalahkan oleh Real itu tidak terjadi, dan ini yang mungkin coba diperbaiki karena walaupun memang konsentrasinya di Champions League untuk bisa kembali meraih trofi di sana, karena kan Real Madrid tendensinya gitu kalau sudah 10 pertandingan tidak mendekat dengan Barcelona maka dia akan konsentrasi ke Champions League itu kan, tapi ini mungkin coba dirubah, ada ambisi untuk bisa memenangkan apalagi City treble, jadi mungkin ini ambisi Real di musim mendatang. Iya, itu juga kita lihat Bellingham juga masih mau main bareng Mbappe katanya, tapi kalau ngelihat kayak skuad yang kayak Real Madrid sekarang gitu kayaknya ada Alphonso Davies sebelah kiri, sebelah depannya Vini, tengahnya ntar Mbappe, Bellingham. Langsung aja trofinya kasih Real Madrid di La Liga. Belum tentunya ada Eder Militao di belakang. Iya. Ini masih menjadi pemain yang sering melakukan kesalahan. Oh, masih ada celah, tenang fans Barcelona, masih ada Eder Militao. Tapi tadi kita kan sering nih nebak-nebak juga main di sana. Siapa? Rudiger. Ya udah, ini sedikit aja singkat. Mbappe masih bertahan dulu atau langsung pindah ke Madrid, Om? Kalau menurut gua dia harus pindah ke Madrid untuk bisa mengejar gelar Liga Champions. Iya. Kalau Om gimana, Om? Masa dia nggak mau Prancis dulu nih kita bawa Paris Saint-Germain? Nah, sudah berakhir masanya dia di PSG. Ini saatnya dia berpindah menuju ya Real. Sudah tidak bisa dipungkiri siapapun yang di link dengan Real dan bila Real berniat mengambil sangat sulit menolak ya. Itulah dia tadi komentar tentang Mbappe dan beberapa pembelian dari Real Madrid. Ini yang bikin Barcelona ketar-ketir karena Barcelona baru beli namanya Faye, back. Kenal gak Faye? ada. Beneran di Kamerun. Kenal Fayet. Fayet itu enggak. Ya, itulah dia. Tapi boleh juga ditebak-tebak di kolom komentar Mbappe akan kemana? Stay dengan Pride Prancis yang dikendalikan Qatar di Paris, atau dia ke Madrid, atau plot twist lagi ke Al Ittihad. Benzema. Boleh silakan di komen dan jangan lupa nonton terus Kick and Runs di YouTube Run Sportainment. Sampai ketemu lagi di Kick and Runs.